Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi entity-nya sudah. Nah, selanjutnya kita biasa bikin DAO ya, Data Access Object. Ini kalau di orang-orang lain kadang ada yang bilangnya repository. Sebetulnya sama aja. Cuman kalau saya biasanya pakainya DAO biar ngetiknya lebih sedikit. Ya. Data Access Object. Nah, di sini kita bikin interface ya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan entity-nya. Misalnya kita tadi mau bikin kita mau bikin virtual account ya, berarti di sini virtual account DAO, kemudian ininya interface, kemudian ini extends, packaging and sorting repository, depannya itu entity-nya, belakangnya tipe data primary key-nya ya. Nah, gini. Ini sih sebetulnya mekanik aja ya. Ini namanya boilerplate. Boilerplate itu artinya coding yang memang ya mau nggak mau harus dibikin gitu ya. Nah, zaman sekarang ini boilerplate-nya sudah sedikit, sebetulnya segini, cuma satu file itu 3 baris ya. Kalau zaman dulu waktu zaman EJB ini satu kelas ini isinya bisa ada 5 method yang kita harus implement. Ya itu harus ditulis kayak gini, mekanik aja, maksudnya ya nggak mikir langsung ditulis gitu, cuman ya tetap wajib ada. Jadi zaman dulu boilerplate-nya lebih banyak, kalau sekarang mah cuma sedikit gini. Terus nah ini dulu deh. Oke. Nah, kemudian di sini kita biasanya kalau DAO ini kan ya buat save update delete ya. Biasa kalau misalnya kita mau save update delete ya kita pakainya DAO. Nah, untuk ngetes tadi kan kita menggunakan ini ya, menggunakan soft delete pertama ya. Terus yang kedua kita menggunakan tadi audit trail ya. Audit trail. Nah, kita mau coba nih apakah tadi udah keisi belum tadi create time last update gitu ya. Nah, itu udah keisi atau belum. Kemudian kalau kita delete recordnya itu apakah sudah dia update atau benar-benar menghapus gitu ya. Nah, gimana cara ngetesnya? Kita bisa aja bikin UI-nya dulu, kemudian kita tes, tapi itu kelamaan ya, harus bikin controller dulu, bikin template form input, kemudian nanti implement tombol delete. Nah, itu lama. Jadi kalau saya biasanya langsung bikin tes di sini. Jadi di sini saya bikin package, kemudian di sini tulis aja DAO gitu ya. Ini juga saya nggak ngetes semua, biasanya ngetes satu aja karena ini kan framework ya, artinya ini kan bikinannya Spring nih. Nah, mereka kan pasti udah ngetes. Nah, jadi di sini biasanya saya bikin satu aja sebagai contoh supaya saya paham cara kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi begitu udah tahu, oh ini cara kerjanya seperti ini, begitu saya delete dia benar-benar sudah cuma update, nggak delete, ya udah oke gitu ya. Nah, sekarang kita bikin misalnya kita bikin virtual account itu tadi kita invoice type aja lah ya, invoice type DAO tests. Nah, gini ya. Oke, nah di sini berarti kita harus bikin DAO-nya tadi invoice type DAO. Oke. Nah, di sini saya copy paste dari sini. Jadi kita harus menambahkan ini ya. Spring Boot test supaya dia dijalankan. Kemudian kita bikin aja nih add test. Nah, gini ya, public void test insert entity lah, atau insert invoice type. Nah, gini, invoice type itu set code IT no. Lo payment provider juga harus di set ya. Enggak deng. Oh enggak usah. Itu kan many to many ya. Nah, kenapa kita bikinnya di Spring Boot test ini ya?
supaya kita bisa auto wire. Jadi kita di sini bisa auto wire sama seperti kalau kita bikin controller ya. Nah, oke, kemudian di sini tinggal kita save aja. Save IT. Nah, sebetulnya ini kan automated test JUnit ini. Jadi dia sebetulnya dirancang untuk habis kita jalanin, kemudian dia ngetes sendiri gitu. Jadi kita nggak usah liatin lagi ya. Nah, tapi di sini sebetulnya kita bukan buat ngetes, tapi buat ngeliat aja gitu dia bagaimana behaviornya. Nah, harusnya kalau misalnya kita mau ngetes, kita di sini bisa pakai assertion ya. Assertion, assert, not null misalnya ya. Kita coba nih, harusnya kan kalau kita udah insert ke database, kan ID-nya keisi ya, karena dia insert kan generate ID. Nah, biasanya kalau kita ngetes ini insertnya jalan atau enggak, biasanya ya kita jalanin gini, save, kemudian kita buka database, kita lihat di sini ya. Nah, kita connect ini PSQL. Kemudian kita select kan from invoice type. Nah, kalau di sini ada recordnya berarti dia berhasil ke insert kan gitu ya ngetesnya. Nah, kalau yang namanya automated test, ini yang ngetes bukan kita lagi orang, tapi yang ngetes adalah si frameworknya, si JUnitnya. Nah, gimana caranya? Kita harus kasih tahu dia bagaimana kita ngetes gitu. Nah, kita kan tahunya kalau ini belum dites, ya belum diinsert, berarti harusnya kan ininya kan nol ya. IT get ID. Ini kok get ID-nya nggak keluar. Oh iya ini. Nah, ini kan harusnya nol ya sebelum di save. Kemudian kita save kan. Nah, setelah di save harusnya kan jadi nggak nol kan. Nah, not null. Nah, gini ya. Harusnya kan gini. Nah, ini kalau misalnya kita jalanin dan dia sukses, kalau dia ngecek ini nol, maka ini sukses. Dia save. Kemudian dia cek lagi apakah not null, sukses. Nah, berarti kalau misalnya ini sudah sesuai, dia nanti akan hijau gitu. Jadi kita nggak usah lihat lagi query ke sini gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Sekarang kita coba aja tes jalanin hijau atau enggak ya. Nah, tapi karena kita mau lihat hasilnya, jadi di sini saya tampilkan aja IT ID misalnya. ID. Tadi yang mau kita cek apa? Create time ya. Oke. Nah, ini harusnya di sini kita bisa aja assert not null, created dan lain-lain ya. Cuman kita mau lihat dulu aja nih. Oke, coba kita jalanin. Nah, ini hijau ya. Kalau hijau itu artinya tadi sebelum diinsert null, setelah diinsert tidak null ya. Ini ID-nya keluar nih. Nah, cuma di sini ada jebakannya ya. Coba kita lihat select bintang from invoice type. Oh, tetap ini kok. Kadang-kadang dia suka nggak di otomatis di rollback ya kalau sama Spring. Jadi dia nggak. Nah, ini masih nol semua ya. Kenapa nol semua? Ya berarti belum aktif tadi ininya audit trailnya. Coba kita lihat lagi tutorialnya. Kita kan pengennya dia aktif ya. Pengennya aktif atau gini. Nah, ini harusnya aslinya namanya automated test itu kita nggak perlu lagi ngelihat output sebetulnya. Jadi kita nggak usah ngelihat ke sini. Ini kan harusnya keisi nih create time ya. Harusnya keisi. Nah, di sini kita ngeceknya suruh dia ngecek. Jadi harusnya seperti ini. Sorry. Kok ini sih?
harusnya, nah kita tambahin aja get created, kemudian create by, updated, update by. Nah gini ya. Nah ini karena dia ini kita pindahin ke atas saja biar ini tetap jalan ya. Nah gini. Oke. Nah ini kalau kita jalanin lagi, nanti ini bakalan error merah ya. Coba kita lihat fail. Nah jadi, nah ini fail ya. Test failed 1. Nah kenapa failed? Dia bilang expected not null, harusnya not null, tapi kan ini null ya. Nah jadi dia gagal. Nah berarti ini tidak sesuai ekspektasi. Nah automated test ini dia ada tiga outcome atau tiga hasil. Yang pertama tadi sukses, yang kedua failed. Failed itu artinya tidak sesuai ekspektasi. Kita ekspektasinya harusnya not null, tapi keluarnya null gitu. Nah yang ketiga itu error. Kalau error itu ya keluar exception. Jadi error sama fail beda ya. Kalau fail itu dia jalan lancar tapi tidak sesuai gitu. Hasilnya salah gitu. Tapi jalan, tapi salah. Nah kalau error itu sama sekali nggak jalan. Keluar exception, null pointer lah atau apalah gitu ya. Nah seperti itu. Nah kita mau perbaikin ini ya. Perbaikin ini. Kita lihat lagi tutorialnya tadi. Ini ya. Create by. Oh ini sih, bukan ini. Nah ini. Oke, dia bilang nyalakan ini ya, enable JPA auditing. Nah, ini biasanya masangnya di sini ya. Oke, coba kita tes dulu aja. Oke, ini masih failed ya. Kita lihat outputnya masih nol ya. Apakah harus implement dulu nih? Oke, nggak apa-apa. Kita lihat tutorial yang lain ya. Ini versi kapan ya? 1.7.0, oke lah. Created last modified.
Itu yang enable auditingnya mungkin Pak. Mana? Kan kita suka ada di. Udah ditambahin. Harus bikin ini nih, ini kan udah. Oke, kita harus nambahin ini sih, harus nambahin listenernya. Ntar, Spring Boot. Oh, ini udah dibuka. Enable JP auditing, auditor aware. Nah, oh gini doang, coba. Nah, kita bikin package lagi ya, config ya, config di sini JPA auditing config. Oke. Ini pindahin ke sini aja. Auditor aware. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kita bikin lagi ini aja deh, implement saja deh. String. Test user. Nah, gini ya. Oh, kayak gini aja nih. Oke. Oke, ini nantinya implementnya pakai Spring Security ya kalau kita udah implement. Ini kok dia error ya? Oke, kita coba deh. Return new auditor aware. Nah, sebenarnya sih bisa gini. Oh, test user gini ya.
Nah, ini sama dia sebetulnya nanti disarankan untuk ganti jadi ini, replace with lambda gitu. Nah, ini bisa. Tadi nggak mau. Oke, sip. Nah, ini udah enable. Oke, nah. Sekarang kita coba tes lagi. Nah, ini buat yang nggak tahu ya, ini saya jelasin dulu deh. Nah, ini namanya anonymous inner class ya. Ini namanya anonymous inner class. Jadi aslinya kayak gini. Jadi kita harus menghasilkan objek yang tipe datanya kan auditor aware ya. Nah, jadi harusnya biasanya kalau mau bikin objek kan harus bikin kelasnya dulu. Kalau misalnya kita mau bikin kelas objek produk, maka kita harus bikin kelas produk dulu ya. Nah, di sini kita diminta mengeluarkan objek yang tipe datanya auditor aware. Jadi harusnya di sini kita bikin dulu kelas auditor, my auditor lah misalnya ya, my auditor. Ini implementasi kita sendiri ya, yang dia extends auditor aware kan, auditor aware dalamannya string ya. Nah, kalau kita bikin ini karena dia ada abstract methodnya, maka kan kita harus implement kan ya, kita implement nih. Nah, dia implement method. Nah, kita harus bikin method yang dia wajibkan. Nah, ini kan dia harus membuat method yang balikannya optional string, nama metodenya get current auditor gitu kan. Nah, di sini misalnya kita return aja optional of misalnya test user ya kan. Nah, gini kan ya. Oh, ini implement nih, ini interface soalnya. Nah, gini ya. Nah, kemudian di sini kita harus menyediakan kan ini ya. Nih saya hapus dulu deh. Nah, kita return aja, return new my auditor gini kan ya. Nah, kan gini. Jadi ini kelasnya. Ini kita bikin new object ya. Kemudian kita return ya. Ini udah ngerti nggak sampai sini? Ini sama aja kayak gini nih. My auditor M sama dengan new my auditor, terus return M kan gini ya, M. Oke, sampai sini ngerti ya. Nah, ini kan balikannya ini. Nah, ini kan bisa kita gantikan nih. Ini nggak usah bikin variabel, orang cuma satu baris ya. Ini saya cut, saya masukkan ke sini. Ini dihapus ya, sama ya, sama. Nah, ini kelas my auditor ini kan dipakainya cuma di sini doang. Beda sama tadi invoice, misalnya invoice kan di sini kita pakai, nanti controller pakai lagi, ya kan, service pakai lagi. Nah, makanya di sini kita bikin kelasnya supaya nanti kalau kita instankan tempat lain ada yang bisa kita pakai gitu, namanya invoice kan gitu ya. Nah, tapi kalau my auditor ini kan dipakainya di sini doang, di tempat lain nggak dipakai. Nah, jadi di Java ini sejak Java zaman dulu bisa, ini kita nggak usah bikin kelas karena implementasinya kita new-nya cuma sekali. New-nya di sini doang gitu, jadi nggak usah bikin. Nah, gimana caranya? Ini kita cut ya. Jadi kita bisa langsung bikin dari interface atau dari superclass-nya. Jadi ini saya copy ke sini, copy ya. Jadi new langsung nama kelasnya. Nah, gini. Oke. Tapi kan ini ada abstract method ya, harus diimplement kan interface ya, harus diimplement. Berarti saya harus bikin implementasinya gini. Sorry. Nah, ini harus bikin implementasinya gini, tuh. Nah, ini di dalamnya isinya apa? Ya isinya ini, gitu. Ini kita cut, kemudian masukin ke sini. Oke, nah kan nggak error ya, yang kayak gini. Nah, ini bisa dihapus nih, kan. Jadi kita nggak perlu bikin definisi my auditor. Ya udah langsung aja pakai seperti ini. Ini dari zaman dulu kalau kita bikin aplikasi desktop pakai Java, ini nama tekniknya seperti ini, anonymous inner class ya. Kenapa anonymous? Karena tidak ada namanya. Namanya kan tadi my auditor. Nah, sekarang kan nggak usah pakai nama, langsung ke superclass-nya ya kan. Nah, ini zaman dulu, ini dari zaman Java pertama kali ini sudah ada sintaks seperti ini, sudah bisa gitu ya. Nah, cuma sejak Java 8 dia ada notasi baru yaitu lambda. Lambda itu function ya. Nah, jadi ini bisa dihapus lagi. Jadi si auditor aware ini kan interface. Interface itu ada abstract method yang kosongan yang kita harus implement ya. Cuma dia abstract methodnya cuma satu.
Jadi selain method ini kita nggak harus implement yang lain-lain gitu ya. Nah kalau abstrak metodnya cuma satu, maka kita bisa kita kan pasti implement cuma satu ini kan, nggak mungkin ada metode yang lain kan. Maka di sini bisa kita ganti menjadi lambda ya. Nah kayak tadi. Nah ini saya ini dulu biar buat belajar ya. Yes. Ini kita copy. Nah, return. Nah, kita bisa mengembalikan function yang dia isinya ini return ini. Jadi kan sebetulnya intinya kan satu baris ini doang kan, ya. Nah, jadi kita balikin ini function yang hasilnya adalah ini. Ini ya. Nah, gini. Nggak sih gini. Nah, gitu, ya. Nah, karena ini pasti return ya, return, kemudian cuma satu baris, maka di sini ini bisa kita hilangin, bisa dihilangin juga gitu. Gimana ya? Ntar ini kita coba kita minta bikinin sama dia. Saya agak lupa sintaksnya. Nah, ini nanti dia kasih saran ganti lambda aja. Nah kayak gini. Tadi sorry gini ya. Nah ini kan cuma satu baris ya, cuma satu baris. Karena cuma satu baris jadi nggak perlu tanda kurung kurawal. Kalau dia ada banyak, misalnya di atasnya sini kita mau ini dulu nih, misalnya system out println hello world misalnya ya. Jadi kalau statementnya banyak, maka kita pakai kayak gini gitu. Tapi karena cuma satu ya, nah ini kan jadi nggak abu-abu ya. Tadi kalau cuma satu gini kan dia jadi abu-abu nih karena tidak dibutuhkan gitu. Nah kalau cuma satu maka ini bisa kita hapus, ini dihapus, ini dihapus gitu. Ini returnnya juga dihapus. Nah gitu ya. Nah jadi ini sejak Java 8. Oke. Atau ini saya komen lagi deh. Oke, ini yang kedua ya. Nah, gini. Kemudian kita simplifikasi lagi, ini dihapus. Ini dihapus. Ini dihapus gitu ya. Nah, jadi ya satu baris gini aja. Nah ini nantinya ini kan masih di hardcode ya, masih di hardcode. Nah nanti harusnya ini diambil dari user yang sedang login. Tapi karena kita belum ada UI, belum pakai Spring Security, jadi tidak bisa didapatkan gitu. Oke. Nah sekarang kalau sudah kita coba tes lagi. Ini bukan yang ini ya tesnya nih, yang ini. Run. Oke, masih error ya, masih failed. 0. Nah, berarti masih belum jalan dia. Atau ini jangan-jangan setelah di-insert, coba. Jangan-jangan ngetesnya salah. Oh enggak, emang enggak keisi ya. Ininya kali belum dijalanin ya. Oh, ininya harus dikasih dulu nih. Entity listener.
Oke, nah ini kita balik lagi ke sini ya. Ini kan recordnya jadi banyak nih, ya kan? Setiap kali kita ngetes dia insert gitu. Nah nanti kalau ini kita set unique kodenya, dia jadi error nantinya. Nah jadi supaya nggak error, di sini kita bisa bikin SQL ya, yang kita jalankan setiap kali dia mau ini ya. Nah di sini kita kasih SQL, ada notation SQL, kemudian di sini ada script, saya lupa, Spring Test at SQL. Nah ini dia. Jadi kita mau delete ya, nih. Oh, udah azan aja. Oke, harus pakai script ya. Jadi kita di sini tes resources. Resources, kemudian di dalam sini kita bikin folder lagi SQL. Di dalam SQL kita bikin delete apa tadi, invoice type SQL. Nah delete from invoice type, nah gini ya, ini kan. Nah ini tinggal kita panggil script sama dengan SQL delete invoice type. Oke, nah, sip. Coba tes lagi. Nah ini udah hijau ya. Kenapa? Karena dia keisi create time, create by, update-nya terakhir segini, ininya segini ya. Nah sekarang kita coba ini, kita local date ya, local date. Oh ini. Nah di sini kan kita bisa bandingin. Ini waktu pertama di insert ya, assertion assert equals ya. Nah it get created ini sama dengan it get updated kan. Kita baru insert tadi sama ya. Nih ini kan 29, ini juga 29 ya, sama ya, karena kita baru insert. Nah sekarang kita coba update ya. Treat sleep, kita sleep deh misalnya 1 detik ya, 1000 ya. Nah gini, ini ada exceptionnya, kita throw aja. Setelah itu kita update it set terus kita save apa tadi, invoice type DAO save it. Nah sekarang kita tes lagi ini ya, create time ke update time. Ini kan kita sistem out println sebenarnya biar kita bisa lihat aja ya, aslinya mah harusnya ini ya, harusnya ini. Nah kalau tadinya sama, harusnya sekarang jadi nggak sama ya, karena dia setelah 1 detik kan diupdate ya, not equals. Nah harusnya sekarang jadi nggak sama gitu. Nah ini kalau misalnya sistem outnya kita hilangin, ini dia tetap ngetes, tapi kita nggak kita lihat gitu. Oke, coba kita run. Jadi sebelumnya sama, setelah kita update dia jadi nggak sama ya. Nah ini ada failed, kenapa failed? Not equal but, nah tapi jadi, coba kita lihat. Ini beda. Nah kenapa nggak sama? Karena mungkin dia belum diupdate ya. Dia belum diupdate. Nah caranya adalah berarti kita ngetesnya nggak boleh begini. Nah ini yang salah, kita ngetesnya, bukan codingnya yang salah ya. Di sini kan 473, di sini kan 59
2 ya, harusnya kan beda. Tapi kalau kita lihat di sini outputnya ini nih sama-sama 473 kan. Nah, kenapa jadi sama? Karena mungkin di sininya dia belum mengupdate objeknya. Jadi kalau mau ya, kalau mau di sini kita query lagi invoice type IT2 sama dengan invoice type DAO find by ID nih, IT get ID. Nah gini, jadi kita query lagi ya. Itu aja Pak, .save bakal return update entity-nya. Kenapa? Tuh, .save kan bakal return invoice type lagi yang update. Ini, iya kan harusnya ngupdate, ngitung kan? Iya. Tapi kan enggak. Ya, coba aja IT sama dengan invoice type DAO .save gitu. IT sama invoice type DAO. Oh, diambil returnnya ya? Iya. Coba kita tes. Oh, dia ada balikan ya? Oke, coba tes. Ah iya benar. Berarti harus apa, dia otomatis query hasilnya ya? Oke, nah sip. Ya, thank you Bal. Nah, jadi dia di sini berarti jadi nggak sama ya. Terus di sini kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi beda ya. 402. Kita coba query lagi. Nah, 402. Nah, ini tadi kita udah jalanin tadi SQL tadi ya. Jadinya dia nggak jadi banyak nih. Setiap kali itu sebelum dia menjalankan tes tadi, dia delete dulu ya. Nih, dia jalanin dulu delete invoice type yang isinya ini. Nah, jadi dia jalanin ini dulu, baru dia jalanin tesnya. Jadi ini walaupun kita punya unique constraint, ini nggak tahu kenapa mungkin unique constraint-nya belum jalan ya. Jadi dia tidak akan error ya. Kadang-kadang kita ngetes tuh error karena ada record sebelumnya gitu ya. Oke, nah kemudian apa lagi ya? Oh ya, nah sekarang kita mau ngetes ini. Tadi ini kan status record aktif ya. Aktif. Nah, kita mau insert yang dia tidak aktif ya. Nah, jadi di sini saya bikin SQL satu lagi. Insert inactive invoice type. Nah gini, insert into invoice type ID kode apa aja tadi, name created by status record ya. Oke, ini ya. Nah, ini saya jalanin lagi. Ini insert inactive invoice type ya. Nah, jadi dia setelah delete, ini kita bikin dia jadi array ya, karena kita mau jalanin beberapa supaya bisa koma gini. SQL. Nah, kita udah punya sampel data sekarang. Kita mau tes ini, tes public void tes apa tadi, soft delete ya. Nah gini,
Oke. Tulis. Find all. Nah, ini treble ya. Atau count aja deh, count. Nah, ini. Long jumlah record ya. Nah, gini. Ini sebetulnya kalau mau otomatis ya kita tadi pakai assert ya, assert, assertion, assert equals ya, equals harusnya berapa? 1 ya. Kenapa 1? Karena yang satu aktif, satu nggak aktif kan ya. Nah kayak gini. Oke, kita coba tes. Run. Apa nih error nih ya, error cannot, does not exist, kurang SQL nya kayaknya. Nah ini ya udah oke ya, soft delete. Nah ini dia udah otomatis ada ininya. Kalau kita lihat record aslinya nih ya, ini kan yang kita insert pada waktu tes apa SQL tadi, yang satu inaktif satu aktif ya. Oke, nah ini kita ganti aja namanya, ini query soft delete ya. Nah kita mau bikin satu lagi yang query untuk ini apa, untuk delete ya, public void test soft delete. Nah, gimana caranya? Tadi kan kita udah punya sample record ya. Invoice type IT sama dengan invoice type DAO find by ID. Nah, ini yang aktif kan ini ya, tes 002 ya. Oke. Kemudian langsung aja get, udah tahu pasti ada kan. Kemudian kita assert not null boleh. Ini pasti error kalau enggak ini. Kita delete ya. Mana tadi? Invoice type DAO delete T. Kemudian, nah ini kita kopas aja ini. Ini harusnya 0 ya. Expected-nya 0. Oke. Oke, nah ini udah 0, udah benar. Tapi apa benar? Kita cek ke database ya. Nah ini masih ada recordnya, tapi dua-duanya inaktif ya. Oke, berarti soft delete-nya udah jalan. Oke, kita copy git status, git diff. Ya, git. Oke. Oke, sip. Silakan dicoba dulu.